Selamat datang di kuliah teori risiko 3. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai mengestimasi parameter dengan menggunakan Bayesian inference. Nah, sebelum masuk ke teorinya, saya ada sedikit pendahuluan. Nah, misalkan kita punya data nih, X1, X2, sampai Xn yang berasal dari suatu distribusi yang mempunyai parameter theta. Nah, kita udah belajar tentang maksimum likelihood. Nah, sebenarnya maksimum likelihood itu tuh adalah pendekatan secara frekuentis. Nah, kita akan belajar pendekatan secara Bayesian ya, yang ini nih. Nah, perbedaan antara pendekatan secara frekuentis dan Bayesian itu adalah ini nih. Nah, untuk pendekatan secara frekuentis, parameter yang mau diestimasi itu adalah bilangan tetap yang tidak diketahui nih. Nah, sementara pada Bayesian, bilangan yang akan kita estimasi itu tuh adalah kita anggap sebagai sebuah random variable dengan unknown distributions. Nah, sementara kalau pendekatan frekuentis, kita itu menggunakan data aja, tapi kalau untuk Bayesian, kita itu menggunakan data dan informasi sebelumnya. Jadi itu adalah dua kunci utama perbedaan antara frekuentis dan Bayesian. Nah, berikut adalah notasi-notasi yang akan kita sering pakai. Ya, jadi ingat, untuk Bayesian itu si tetanya itu dianggap sebagai sebuah random variable dan kita punya informasi yang kita sudah dapatkan entah dari mana tentang distribusi dari theta. Ya, jadi itu dinamakan distribusi prior. Jadi si theta itu adalah sebuah random variable yang punya distribusi prior. Jadi informasi yang kita dapatkan sebelumnya, kita ketahui bahwa theta itu punya suatu distribusi. Gitu. Nah, kemudian sama seperti maximum likelihood, di Bayesian juga ada fungsi likelihood-nya berdasarkan data-data kita nih, X1, X2 itu, yaitu adalah perkalian dari semua PDF-nya given tetanya itu. Jadi ini. Nah, kemudian distribusi posterior dari theta, nah ini yang mau kita cari dalam sebuah Bayesian estimation itu adalah distribusi posterior dari theta, itu kita lambangkan dengan G. Nah, untuk saat ini, yaitu adalah fungsi likelihood-nya dibagi dengan ini tuh fungsi likelihood-nya, dan yang di bawah itu adalah fungsi marginalnya. Nah, kenapa begini? Ini akan saya jelaskan melalui teorema Bayes. Nah, ingat teorema Bayes ya. Teorema Bayes itu adalah ini nih. Probability B given A itu adalah probability A bersyarat B given probability A. Ya. Nah, yang bagian atas ini bisa saya ubah menjadi seperti ini. Ya. Nah, jadi, sekarang yang kita punya itu probability A given B, tapi dikali probability B. Nah, bagian bawahnya itu adalah ini. Saya bisa ubah menjadi ini. Probability A given B, diketahui probability B, kemudian probability A dikali given B komplement, dikali probability dari B komplement. Nah, ini tuh dengan kata lain itu adalah probability marginal dari A gitu. Untuk setiap kemungkinan dari B. Gitu ya. Jadi ini B-nya itu seolah-olah semua kemungkinan itu diambil, kita pengen tahu peluang A-nya itu berapa gitu. Untuk setiap kemungkinan dari B. Nah, yang bagian sini juga sama. Nah, kita pengen tahu peluangnya itu berapa untuk setiap kemungkinan dari theta. Makanya ini diintegralin terhadap theta. Gitu. Nanti akan lebih jelas dengan contohnya. Nah, berikut ini adalah contoh sederhana. Ya, misalkan X1, X2, Xn itu adalah sebuah data ya. Nah, yang diambil dari sebuah distribusi Poisson dengan min lambda. Nah, si lambdanya ini adalah parameter yang mau kita cari, dan karena ini menggunakan Bayesian estimation, lambdanya itu punya distribusi. Ya. Nah, anggap kita punya informasi sebelumnya bahwa si lambda itu berdistribusi gamma, alfa, beta. Ya, gamma ini sebenarnya harusnya parameternya itu alfa dan theta, tapi theta nggak akan kita pakai dulu, ya kita pakai gamma gitu. Nah, jadi kita akan coba cari distribusi posterior dari si gamma ya. Ini harusnya dari gamma. Yuk kita jawab. Ya. Nah, datanya dulu adalah ini. X itu data ya. Diketahui lambda ini berdivisi Poisson lambda. Nah, jadi apa nih PDF-nya? Nah, X diketahui lambda itu adalah distribusi Poisson. Kamu bisa cari, kalian bisa cari di lampiran buku adalah ini nih. Lambda pangkat X, pangkat min lambda per
X faktorial ya. Nah, kemudian kita cari fungsi likelihood-nya itu apa? Fungsi likelihood-nya L ya. X1, X2, dan seterusnya sampai Xn given lambda, yaitu tinggal dikalikan semua aja ini nih. Jadi lambda pangkat X1 min lambda per X1 faktorial, ini kita kalikan dengan lambda X2, ya, dan seterusnya itu kita kalikan. Setelah kita kalikan, kita sederhanakan ya. Ya, ini kan kita sama-sama lambda, berarti lambda X1 tambah X2 dan tambah seterusnya sampai Xn, kemudian punya E-nya ada N buah N lambda ya. Nah, dibagi dengan X1 faktorial, X2 faktorial, dan seterusnya sampai Xn faktorial. Nah, ini adalah fungsi likelihood-nya. Kemudian kita cari adalah fungsi distribusi priornya. Pi theta-nya itu adalah pi lambda dalam hal ini ya. Distribusi gamma. Nah, distribusi gamma PDF-nya harus hafal ya, harus hafal mulai saat ini tuh, yaitu adalah ini. Lambda pangkat alfa min 1, pangkat min lambda per beta dibagi gamma alfa dikalikan beta pangkat min alfa. Nah, ini adalah PDF dari distribusi gamma ya. Jadi si alfanya itu yang variabelnya, alfa betanya yang parameternya. Nah, setelah ini kita akan cari distribusi priornya, ya, distribusi posterior dari lambda di slide berikutnya. Nah, pada slide ini saya akan menurunkan distribusi posterior dari lambda, ya, yang dilambangkan dengan G. Ya, saya butuh ini pecahan, tanda pecahan yang besar. Nah, bagian bawahnya itu adalah integral dari fungsi likelihood-nya, ya, yaitu dikali dengan distribusi priornya, ya, yaitu adalah alfa pangkat alfa min 1 pangkat min alfa per beta pangkat min lambda dibagi gamma alfa min alfa ya, pangkat alfa. Nah, dikali dengan likelihood-nya pangkat min lambda lambda pangkat X1 tambah X2 dan seterusnya sampai Xn ya. Nah, ini dibagi, jangan lupa ini adalah X1 faktorial, X2 faktorial, dan seterusnya sampai Xn faktorial ya. D lambda. Jadi untuk semua kemungkinan lambda. Nah, yang bagian atasnya itu apa? Yang bagian atasnya itu adalah fungsi likelihood-nya dikali dengan distribusi prior ya. Berarti tinggal ditulis ulang aja, lambda pangkat alfa min 1 beta pangkat alfa dikali dengan ini semua. Ini sama persis yang atas yang bawah, cuman bedanya yang di bawah itu diintegralin. Nah, setelah ini kita akan buang semua yang tidak ada hubungannya dengan si lambda gitu, karena itu adalah sebuah konstan. Nah, jadi biasanya ini juga integralnya terhadap lambda, oleh karena itu hasil bagian penyebut itu tidak akan ada lambda. Jadi ini akan menjadi sebuah konstan. Seolah-olah itu menjadi sebuah konstan, jadi kita tidak usah pedulikan gitu. Nah, kemudian jadi bagian sini kita bisa hiraukan. Nah, bagian ini juga bisa kita hiraukan. Yang bagian ini juga bisa kita hiraukan karena tidak ada hubungannya dengan lambda. Yang tersisa itu lambda itu hanya ini nih. Ini dan ini nih kita jumlahkan. Nah, lambda ditambah. Nah, itu dikali dengan pangkat. Nah, ini saya gabungkan ini ya. Jadi adalah N ditambah 1 per beta. Nah, ini kira-kira distribusi apa gitu. Ini adalah PDF dari distribusi apa gitu. Mirip dengan PDF dari distribusi apa. Dan kita tahu bahwa ini adalah mirip dengan PDF dari distribusi gamma ya. Ingat PDF dari distribusi gamma itu apa? Alfa aksen pangkat min lambda per beta aksen gitu. Dengan alfa aksen dan beta aksen itu adalah parameter yang baru ya. Ini adalah gamma. Alfa aksennya itu adalah ini. Alfa yang lama X1 tambah sampai Xn, dan beta aksennya itu adalah 1 per beta ya. Jadi distribusi posterior dari lambda itu adalah ini, gamma tapi dengan parameter yang berubah ya.
Jadi masih gamma juga tapi parameternya berubah.